Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apakah memang benar bahwa berita ini adalah berita sukacita? Kalau di jalan, kenapa sih kita taat peraturan? Karena ada yang sembunyi di balik pohon. Kenapa kita mau taat? Bukan karena aturan, ya kan? Kita mau taat karena apa? Ada hukuman. Kalau sudah dikatakan tidak ada lagi hukuman, kira-kira kita taat tidak? Jawabannya jelas. Kita akan berkata, saya tidak akan taat. Berbicara tentang penebusan, itu berarti berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Kalau tadi di awal saya sempat katakan bahwa doktrin ini membuat orang itu meremehkan dosa. Tidak heran orang Kristen yang percaya penebusan, tidak ada lagi penghukuman, dia memandang rendah dosa sehingga dia gampang jatuh dalam dosa. Justru saya ingin mengatakan, menurut pengajaran firman Tuhan, orang yang percaya penebusan adalah orang yang tidak memandang rendah dosa sama sekali. Justru orang-orang seperti ini menyadari keberdosaannya sehingga dia butuh kasih karunia untuk ditebus. Kenapa ya? Kita tahu bahwa kita sudah dikasihi dan harusnya kita mengasihi balik Allah dan manusia. Tapi kenapa seringkali tidak muncul dalam hidup dan diri kita? Mungkin alasan yang kedua adalah kita belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, sampai bagian ini saya perlu tegaskan. Yang dimaksudkan belum sungguh-sungguh di dalam Kristus bukan artinya belum bertobat. Karena pengertian di dalam Kristus bukan hanya sekedar orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pertama kali ketika dia bertobat. Bukan. Hidup di dalam Kristus adalah kehidupan setiap hari. Dia memutuskan kembali untuk hidup bagi Tuhan. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus bukan berbicara soal satu kali saja keputusan. No, itu baru titik awal. Hidup di dalam Kristus itu berbicara setiap saat kita putuskan ulang. Yes, ini juga bagi Tuhan. Yes, ini juga bagi Tuhan. Iya, ini juga bagi Tuhan. Setiap saat dalam semua aspek. Itulah hidup di dalam Kristus. Yang seringkali ini yang belum terjadi, bukan? Kita merasa terlena dengan berkata, aku sudah percaya, aku sudah bertobat, aku sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagiku. Memang benar. Tapi hidup di dalam Kristus bukan hanya bicara soal keputusan satu kali itu. Hidup di dalam Yesus berbicara setiap saat. Di dalam urusan apapun, kita kembali memutuskan, ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan.